Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradela dari SMKN 2 Duren, kelas 11 TKJ 1. Ingin mempresentasikan salah satu dari komponen motherboard, yaitu USB. Pengertian USB: Universal Serial Bus atau standar penghubung perangkat yang biasa digunakan untuk transfer data yang tidak bisa dipisahkan dari perangkat modern sekarang. Dan di sini ada gambar USB. Next. Penemu USB. USB yang diciptakan BET ini memutuskan untuk menjadikannya bebas dipakai siapa saja dan jelas. Sebagai bagian dari penemu menganggap apa yang dilakukan Intel yang tepat. Di sini ada gambar dari penemu USB. Fungsi USB ada banyak sekali, tapi yang paling umum dan biasanya kita gunakan adalah untuk mentransfer data baik dari komputer dan perangkat lain atau perangkat lain yang ke komputer. Selain itu juga ada beberapa fungsi lainnya. Yang pertama, memudahkan kita untuk install. Tanpa adanya USB, kita tidak akan bisa install sistem operasi, terutama untuk laptop yang tidak menyediakan CD-ROM. Mau tidak mau harus ada USB untuk menghubungkan komputer dengan CD-ROM eksternal, sehingga nanti bisa diinstal. Fungsi yang kedua, menghubungkan komputer dengan keyboard. Beberapa komputer yang mengalami masalah dengan keyboard bisa diganti dengan keyboard eksternal. Syaratnya, komputer harus ada USB untuk menghubungkan komputer dengan keyboard. Fungsi dari USB yang ketiga, menghubungkan komputer dengan penyimpanan eksternal. Ada banyak perangkat yang bisa kita gunakan untuk penyimpanan eksternal. Bisa flash disk, bisa pula memori eksternal. Yang pasti semuanya hanya bisa dilakukan melalui USB. Fungsi USB yang keempat, memindahkan data dengan cepat. Sebenarnya selain menggunakan USB, kita bisa pula memindahkan data menggunakan jaringan komputer atau menggunakan Bluetooth. Tetapi melalui USB, proses pemindahan jauh lebih cepat. Next. Selain fungsi-fungsi USB di atas, tentu saja masih ada banyak fungsi lainnya. Misalnya menghubungkan mouse dengan komputer, menghubungkan layar komputer lain, dan sebagainya. Kelebihan dari USB. USB memiliki kinerja yang bisa dikata sangat cepat. Transfer data dengan USB lebih cepat dibandingkan dengan saat Anda menggunakan alat transfer data yang lain, seperti Bluetooth dan jaringan komputer. Perpindahan data dari perangkat lain dengan menggunakan USB berlangsung sangat cepat dan akan dipotong-potong setiap 64 bit. Next. Penggunaannya pun fleksibel. Anda tidak memerlukan kabel khusus bagaimana agar perangkat eksternal bisa terhubung dengan perangkat komputer atau laptop Anda. Mudah beradaptasi dengan berbagai perangkat eksternal. Berbagai perangkat eksternal yang baru bisa dengan mudah beradaptasi melalui slot USB tersebut dan mudah terdeteksi. Next. Kekurangan dari USB. Ada kelebihan, maka USB pun tidak lepas dari kekurangan. Beberapa kekurangannya antara lain adalah panjang kabel maksimal yang bisa terhubung dengan USB hanyalah 5 meter. Next. Dan bagi Anda yang sengaja menghubungkan webcam atau handycam dengan komputer, maka perangkat eksternal itu tidak bisa jauh dari laptop atau komputer Anda saat ini. Sama halnya dengan saat Anda memakai modem yang tidak bisa berjarak jauh dengan laptop Anda. Laptop atau komputer yang Anda operasikan saat ini. Cara kerja USB. Konektor-konektor USB tersebut dapat ditancapi berbagai perangkat VPN Indonesia, mulai dari mouse sampai printer secara mudah dan cepat. Sistem operasi saat ini juga sangat mendukung keberadaan USB, mulai versi Windows XP ke atas, bahkan sudah terdapat installer berbagai perangkat USB yang include dalam satu paket program Windows tersebut. Sekian penjelasan dari saya, Faradela, dari SMKN 2 Duren. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.